Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 April 2022. Jauhkan diri dari semangat Yudas. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a dan Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat saya dulu menjadi medical representation di sebuah perusahaan obat asing, saudara, saya mendapat proyek besar dari sebuah rumah sakit BUMN. Tak tanggung-tanggung nilainya waktu itu. Nilainya yang bisa pencapaian target saya untuk selama 6 bulan, saudara. Sungguh luar biasa. Siapa yang tak tertarik dengan proyek ini? Selama 6 bulan saya bisa santai. Saya tak usah bekerja, saya hanya duduk diam di kantor. Tapi ada syaratnya, saudara. Yaitu saya harus menggadaikan iman saya. Saat saya tahu harus menggadaikan iman saya, saudara, saya langsung tolak dan sobek surat perjanjian kontrak itu. Padahal saat itu saya sedang membutuhkan dana yang cukup besar. Saya membutuhkan biaya untuk uang masuk sekolah anak, untuk kontrakan rumah, juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi saya tetap menolak. Saya teringat akan Yesus Tuhan yang selalu menyertaiku, saudara. Untuk apa saya harus meninggalkan iman saya, harus menggadaikan iman saya demi proyek itu? Injil hari ini kita diperlihatkan bagaimana seorang murid Yesus yang telah bersama selama 3 tahun. Dia mengkhianati Yesus. Hanya karena keserakahan Yudas Iskariot, saudara. Dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Nyawa Yesus dihargai 30 uang perak. Yang uang sebesar ini menurut perjanjian lama merupakan harga dari seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Sangat ironis sekali, saudara. Sang guru yang telah memberikannya kepercayaan luar biasa dengan menjadikan Yudas sebagai seorang petinggi, yaitu bendahara di antara 12 murid. Yesus dinilainya sebagai seorang budak. Padahal Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Kita dapat melihat bagaimana Yudas si pengkhianat yang gila harta mau mengkhianati Yesus demi 30 kepik uang perak. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, godaan orang percaya, pengikut Kristus bahkan lebih mahal lagi, bukan? Harga yang mahal telah tersedia bagi siapa saja orang yang percaya yang mau menjual Yesus di hari-hari ini. Berminatkah saudara, sepupu saya, saudara, menjual Yesus demi proyek-proyek yang besar? Sahabat saya yang sangat aktif di gereja demi jodoh mengkhianati Yesus, saudara. Saya sendiri hampir terpelosok masuk ke dalam pengkhianatan ini. Kenapa Yudas dapat mengkhianati Yesus? Yudas seperti kebanyakan orang pada waktu itu, maunya Yesus datang ke dunia untuk menjadi Raja Israel, bukan untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Nah, yang kayak beginilah, saudara, mencoba menyetir jalan dan rencana Tuhan. Ini sering terjadi, saudara.
Yudas dan kebanyakan orang maunya Yesus menjadi apa yang diinginkannya. Demikianlah diri kita yang selalu menginginkan Yesus menuruti kehendak kita, menghendaki kemauan diri pribadi kita, mau mendiktekan Yesus. Jika harapan kita tak terpenuhi, kita pun kecewa, kita marah, kita tinggalkan Yesus, kita khianati Yesus. Kita tahu bahwa Yudas telah mati gantung diri setelah mengetahui Yesus dihukum mati. Akan tetapi semangat Yudas ini, saudara-saudara, sampai hari ini ternyata masih hidup. Masih banyak saudara-saudara orang-orang percaya menjiwai pengkhianatan seperti Yudas kepada Yesus. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang mengkhianati Yesus? Kita juga dapat melihat bagaimana para wakil kita, para pejabat negara yang mengkhianati rakyatnya. Dengan enteng mereka lakukan korupsi. Kita pun sering melihat saudara-saudara, mereka yang korupsi masih bisa tertawa hahaha, mencari pengacara termahal untuk membelanya. Bahkan saudara-saudara, dengan pakaian seragam terdakwa masih bisa menebarkan pesona, tersenyum sambil melambai-lambaikan tangan mereka dan disorotkan di televisi. Berapa banyak dari kita saudara-saudara yang oleh karena nafsu duniawi rela menghancurkan janji perkawinan, mengkhianati pasangan kita dengan berselingkuh. Dan tak sedikit juga saudara-saudara yang mengkhianatan ini selalu dan selalu mencari pembenaran diri. Perenungan hari ini saudara-saudara, di dalam pekan suci mau mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Bagaimana iman kita akan Yesus? Apakah kita selalu menuntut Tuhan Yesus melakukan apa yang kita inginkan? Adakah kita selalu mengikuti ambisi kita sendiri dengan menggunakan segala cara tak peka akan suara hati nurani? Atau mungkin juga kita mengkhianati Yesus Tuhan kita, mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, mengkhianati pasangan kita, mengkhianati pekerjaan kita. Jika kita tak waspada saudara, maka kita akan terseret seperti Yudas Iskariot. Kita sering merasa tidak berdosa ketika kita sering tidak jujur, tidak adil di dalam hidup ini. Kita selalu dan selalu mencari pembenaran di dalam setiap tindakan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau berjalan bersama-sama Tuhan Yesus yang akan membuat kita menjadi lebih tenang dan berani. Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang setia pada panggilan Tuhan. Seperti Yesus kita, Yesus sendiri, dengan tenang menjalani hidupnya, termasuk saat makan Paskah bersama murid-muridnya. Sekalipun bersama Yudas yang mengkhianati dia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, pada perenungan hari ini, kita mau melihat saudara, bagaimana pribadi kita pada saat ini. Adakah kita menjiwai atau memiliki sikap seperti Yudas Iskariot yang serakah, yang mau memakai berbagai cara untuk memenuhi keinginan kepribadian kita ini dan mengkhianati Tuhan Yesus? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat bagaimana
iman kita pada saat ini. Tuhan Yesus, ajar kami agar dapat setia dan taat akan Engkau. Jauhkanlah dari kami semangat Yudas yang serakah. Demi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.